Mungkin ini hanya mereview ulang aja. Ini minggu lalu sudah saya sampaikan agar membaca ya materi tentang pohon ya Bapak Ibu. Pohon kemudian ada namanya pohon perentang minimum. Nah, jadi apa itu pohon? Pohon itu sebenarnya sama seperti grab ya Bapak Ibu ya. Grab tak berarah di mana dia juga merupakan grab yang terhubung. Jadi pohon itu grabnya berarah ya. Pohon itu sebuah grab berarah, grab tak berarah. Kemudian yang kedua terhubung, ya kan? Dia terhubung grabnya. Yang ketiga tidak memuat cycle atau lingkaran ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi pohon itu merupakan grab tak berarah yang terhubung, kemudian tidak memuat cycle ataupun lingkaran. Jadi seperti apa yang pohon itu? Jadi pohon itu misalnya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada beberapa titik ya. Ini adalah sebuah pohon Bapak Ibu. Tidak ada cycle-nya di sini. Ya, ini seperti huruf K, tapi ini kita bukan katakan ini huruf K ya. Tapi ini grafnya ya dengan 1, 2, 3, 4, 5 5 titik ya. Nah, ini di sini tidak memuat cycle dan juga grafnya terhubung. Oke, graf terhubung artinya untuk setiap dua buah titik itu nanti ada lintasan. Ya, lintasan sederhana yang dapat menghubungkan antara titik pertama dengan titik kedua. Itu dikatakan terhubung. Baik, seperti ini ya contohnya ya. Ataupun contohnya banyak lagi ya Bapak Ibu. Misal ada yang ini. Nah, seperti ini juga merupakan sesuatu pohon ya Bapak Ibu. Walaupun hanya bentuknya lintasan seperti ini, tapi ini juga merupakan pohon. Baik, kita lanjut lagi. Nah, lalu di dalam pohon itu ada istilahnya daun. Ya, daun itu yang mana? Nah, ada namanya di sini ya titik dengan derajat satu. Ya, ada titik dengan derajat satu. Ya, ini derajatnya berapa nih? Ini kalau saya tarik kemari derajatnya satu ya. Nah, kalau terdapat titik yang berderajat satu, maka titik tersebut kita sebut sebagai daun. Ya, maka ini kita sebut sebagai apa tadi? Daun ya. Jadi ada pohon, ada daun. Istilahnya. Daun itu apa ya? Titik yang berderajat satu. Jadi ini daunnya ada berapa? Kalau yang ini daunnya ada dua. Kalau yang ini daunnya ada empat. Ya, titik yang berderajat Empat. satu itu ada empat. Jadi ini empat buah daun di sini ya. Empat buah daun. Nah, lalu ada syarat minimal ya suatu pohon itu ya. Suatu suatu grab dikatakan pohon ya jika mempunyai sedikitnya dua daun. Jadi ini cuma punya dua daun itu paling sedikit. Ya, yang ini empat buah daun. Kan lebih dari empat juga memungkinkan ya untuk daunnya. Oke. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nanti ini akan tertuang dalam teorema. Baik, kita lanjut. Ini pohon ya. Jadi, nah ini adalah pohon semua Bapak Ibu ya. Di gambar 10.1 ini pohon semua. Ya. Ini semua mempunyai dua daun ya. Ini daunnya dua, ini daunnya dua, semua daunnya dua di sini ya, Bapak Ibu ya. Titik yang berderajat satunya semua dua. Ya kebetulan saja di sini.
Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini sebuah pohon dengan titiknya itu yang lebih dari atau sama dengan dua titik itu mempunyai sedikitnya dua daun. Ya, sedikitnya dua daun. Ya misalnya aja kalau seandainya kita punya pohon T, ya ini pohon T-nya. Kemudian di pohon T-nya itu ada lintasan sederhana, katakanlah lintasannya itu W dari P1, P2 menuju PT adalah sebuah lintasan sederhana terpanjang ya. Ini lintasan sederhana terpanjang yang berada di T. Itu lintasan sederhana yang terpanjang ya. Karena dia terpanjang, maka tentu saja nanti ujung-ujungnya itu berderajat satu ya. Karena ini terpanjang, maka ujung-ujungnya yaitu V1 dan juga PT, karena ini terpanjang, maka ini berderajat satu. Lalu karena T tidak memuat lingkaran, ya, karena dalam pohon itu tidak boleh memuat lingkaran, maka titik satu dengan titik VT itu berbeda, ya, ataupun tidak sama katanya di sini ya. Maka ini mengakibatkan apa? Bahwa derajat di titik pertama dengan derajat di titik T itu sama dengan satu. Jadi sehingga T mempunyai sedikitnya dua daun. Jadi yang ini merupakan dua buah daun ya. Yang satu dari P1, yang satu lagi dari PT. Ya tadi kita sudah melihat ada yang lebih dari dua daun ya. Tadi 4 daun tadi contohnya. Dan bisa jadi lebih dari itu. Baik, kalau grafnya seperti berupa pohon. Jadi subgraf rental dari suatu graf itu sangat banyak. Nanti yang berupa pohon itu dinamakan pohon perental. Jadi di dalam teorema ini bahwa setiap graf terhubung G mempunyai pohon perentang. Jadi pohon perentangnya itu paling sedikit satu ya. Ini minimal satu punya. Ya minimal ada satu pohon perentang. Baik. Jadi kita akan lihat seperti apa. Nah ini misalnya ini adalah sebuah graf ya. Gambar di kiri ini adalah sebuah graf terhubung. Ya, ya konteksnya adalah graf terhubung. Dan yang di tengah ini adalah sebuah subgraf perentang. Ya. Subgraf perentang itu dalam arti subgrafnya itu memuat semua titik ya, memuat semua titik dari grafnya ya. Titiknya ada 6, jadi ini dimuat semua di sini ada 6. Nah, kemudian ini juga membentuk sebuah pohon. Jadi ini subgraf perentang yang membentuk pohon. Maka dinamakan pohon perentang yang ini. Ini juga seperti itu. Ini adalah subgraf perentang dan juga membentuk pohon. Jadi namanya pohon perentang. Oke ya, bisa ya. Dan kita masih bisa membuat pohon perentang yang lain dari sini. Masih banyak. Ya, masih banyak pohon perentang lain. Misalnya kita mau di sisi kirinya itu kita tarik panjang seperti ini kan. Kemudian, nah ini kan ada 6 titik ya. Kita mau seperti ini ya. Ini juga sebuah pohon perentang.
Ataupun seperti ini juga sebuah pohon perentang. Ini kalau seperti ini, ya. Ini juga merupakan sebuah pohon perentang. Oke, aman ya pohon perentang ya. Baik. Nah, banyaknya pohon perentang dari sebuah graf G disebut bilangan pohon. Ya, bilangan pohon G dinotasikan dengan simbol kappa G ya, kappa dalam kurung G. Ini bilangan pohon. Oke, banyaknya pohon perentang dari sebuah graf terhubung, wah itu sangat banyak ya. Ini dia dalam teorema ini. Banyak pohon perentang berlabel dari sebuah graf G dengan n titik adalah kappa G sama dengan determinan. Ya, ini determinan menggunakan matriks berarti ya determinan. Matriksnya yaitu J ditambah P dikali P transpos. Ya, jadi sini ada perkalian antara P dengan P transpos. Ya tentu saja kalau kita lihat P-nya itu apa? P matriks insidensi ya. P matriks insidensi dari di graf D. Ya nanti ini ceritanya adalah di graf ya. Jadi awalnya graf tapi diubah ke dalam bentuk di graf. Ya diberi arah. Ya terserah arahnya kemana. Nanti hasilnya akan sama. Lalu karena P adalah matriks insidensi dari di graf B, J-nya adalah matriks persegi ya dengan semua entry-nya adalah 1. Jadi sesuai dengan ukuran nanti P dikali P transpos ini berapa ukurannya nanti J-nya mengikuti. Misalnya P-nya itu karena sini insidensi kan, matriksnya kan persegi panjang nanti ya. Maka katakanlah ya ini nanti 5 kali 7 ya di matriks P-nya. Nah, kemudian maka kalau ditranspuskan akan menjadi 7 kali 5 begitu ya. Hasil perkalian antara P kali transpus nanti hasilnya adalah matriks berukuran 5 kali 5. Nah, jadi matriks J-nya nanti juga harus berukuran 5 kali 5. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu dia untuk banyaknya bilangan pohon. Nah, lalu dibagi dengan ya seraca determinannya dibagi dengan n pangkat 2. N-nya itu banyaknya titik. Jadi dikuadratkan ya banyaknya titik. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita berbicara nanti, ini tentunya nanti Bapak Ibu bisa mencobanya ya. Ya, ini Bapak Ibu nanti bisa menggunakan komputasi lah ya. Kalau manual nanti ya bisa juga manual, cuman agak sedikit panjang ya kalau manual. Tapi bisa dicoba. Terkhusus untuk graf lengkap dengan titiknya minimal 3 mempunyai sebanyak n pangkat n kurang 2 pohon perentang berlapis ya. Jadi sangat banyak. Graf lengkap sebanyak itu. Oke, lanjut pohon perentang minimum. Jadi kalau tadi kita berbicara grafnya itu dimulai dari graf yang tanpa bobot, sekarang coba kita buat grafnya itu berbobot ya. Ya bobot dalam sebuah graf itu banyak ya, hasilnya bisa jadi bobotnya itu jarak, bobotnya itu adalah kecepatan juga bisa, bobotnya itu adalah biaya dan lain-lain ya, Bapak Ibu. Jadi ini kasusnya di sini adalah graf terhubung berbobot. Jadi misalnya ini adalah graf terhubung berbobot ya.
Yang di kiri ini graf terhubung berbobot. Nah, untuk mencari pohon perentang minimum, kita harus mencari pohon perentangnya dulu ya, Pak Ibu ya, dari graf berbobot ini. Tapi untuk menjadi pohon perentang minimum, kita mencari yang total bobotnya minimum. Nanti kita totalkan bobotnya dari 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 3. Ini yang paling minimum yaitu berapa nih? 14 ya. Ini total bobotnya 14. Jadi kita mau cari yang minimum seperti ini. Nah, kalau mau yang lain ya masih banyak. Kalau mau kita ambil dari sini, tapi mungkin bukan yang minimum nanti ya. Kita ambil misalnya dari P5, P6, ini bobotnya 6 ya. Kemudian dari P ini ya. Nah, ini P4, ini 4 ya. Ini P1, ini P3 gitu ya. Kemudian ini kemari gitu kan ke P2. Kemudian ini ke P4. Ini bobotnya 3, ini bobotnya 4. Nah, ini kan total bobotnya berapa ini? 3 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 4. Ini lebih dari 14 ya. Jadi kita mencari pohon perentang dengan total bobot yang minimum. Jadi nanti ada algoritma di sini yang bisa digunakan. Yang pertama kruskal, yang kedua prim. Jadi kalau kruskal itu nanti dia bergerak dari uh, dari mulai kita mula-mula mengurutkan ya, mengurutkan bobot sisinya terkecil sampai terbesar. Nanti kita tinggal memilih aja yang terkecil ya. Kalau kita yang kita pilih itu tidak membentuk sebuah lingkaran ya tetap kita pilih. Tapi kalau nanti kita pilih tapi membentuk lingkaran yaitu kita tidak pilih gitu. Jadi pertama diurutkan bobotnya dari mulai yang terkecil. Di sini terkecilnya 2 2, kemudian 3 3, 4 4 4, 5 dan 6 bobotnya. Nanti bergerak dari bobot yang paling kecil tersebut. Misalnya dari P1 ke P5 2, P4 ke P6 2 dan seterusnya. Sampai terbentuk pohon perentang. Dan tentunya pohon perentang yang terbentuk adalah pohon perentang yang minimum. Itu kalau kurskal. Tapi nanti kalau prim itu kita tentukan. Kita mau mulai dari titik mana. Kalau kita mulai dari titik 3, ya kita lihat dari titik 3. Ya, kalau mau kita mulai dari titik 3, ya kita lihat dari titik 3. Mana tetangga dari P3 yang mempunyai total bobot minimum. Ya, misalnya ini P3 ya kita pilih kalau di algoritma prim ya. Mana dari tetangga P3 yang mempunyai bobot paling kecil. Ya, ini dia. Tentu saja P4 yang terpilih dengan bobot 3. Karena ke P5 bobotnya 4, ke P1 bobotnya 4. Jadi kita ambil bobot yang paling kecil yaitu 3. Nah, lalu dari P3 dengan P4 ini cari tetangga kedua-duanya antara P3 dengan P4. Nah, berarti kalau P3 tinggal P5 dan P1. Kalau P4 masih ada P6 dan P2. Nah, bobotnya kalau lihat di sini 4 4 2 4. Berarti kita pilih yang 2. Jadi yang ini kita pilih. Dan seterusnya seperti itu ya, mencari tetangga dengan bobot yang minimum. Sehingga nanti diperoleh juga pohon perentang minimumnya. Baik, ini sekilas saja ya Bapak Ibu. Nah, ini algoritma kruskal seperti ini. Ya, nanti tinggal dibaca ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Ya, nanti tinggal dicoba. Yang sebelumnya diurutkan dulu bobotnya dari terkecil sampai terbesar. Nah, tetapi di dalam sebuah graf itu pohon perentang tidak hanya satu ya. Pohon perentang itu bisa jadi lebih dari satu. Seperti ini contohnya, ini ada 2 pohon perentang. Yang pertama pohon perentangnya yang minimum ya. Pohon perentang minimumnya yang pertama bentuknya seperti ini ya. Oke. Yang kedua seperti ini. Nah, ini sama, total bobotnya sama-sama 14. Nanti bisa dicoba. Ya, tetapi di dalam algoritmanya itu hanya menghasilkan sebuah saja, sebuah pohon perentang minimum, tidak menghasilkan lebih dari satu.
Sama dengan algoritma prim juga, nanti algoritma prim juga menghasilkan, ya ini algoritma prim seperti ini ya. Nah, ini algoritma prim juga menghasilkan sebuah pohon pelentang minimum. Oke. Baik, itu tentang pohon ya, pohon dan pohon pelentang minimum. Kemudian kita lanjut ke jarak dan lintasan terpendek, Bapak Ibu. Ini di file ini yang terakhir ya, jarak dan lintasan terpendek. Jadi ada jarak, ada lintasan terpendek. Baik, kita lihat di sini. Ya, di sini ada beberapa definisi. Kalau seandainya sebuah digraf, ya ini ceritanya tentang digraf ya, atau graf berarah, mempunyai bobot ya, ataupun yang di atas ya. Kalau lintasan terpendek dari sebuah titik U ke titik P dalam sebuah digraf tanpa bobot, katanya ya. Nih, kalau tanpa bobot berarti nanti matriks ketanggaannya 01 ya. Kalau tanpa bobot, lintasan terpendeknya adalah lintasan yang memuat busur sesedikit mungkin ya dari titik U ke titik P. Lalu panjang dari lintasannya apa? Ya, panjang dari lintasannya itu adalah banyaknya busur berarah ya yang berada atau yang ada dalam lintasan itu. Lalu jaraknya, nah, jarak dari titik U ke titik P adalah ya panjang ya. Jarak dari titik U ke titik P adalah panjang dari lintasan terpendeknya dari U ke P. Ya. Panjang dari lintasan terpendek itu kita katakan sebagai jarak. Ya, ini cerita jarak ya. Baik. Lalu kita lanjut ke graf yang berbobot, di graf yang berbobot ya. Nah, ini kan D adalah di graf yang mempunyai bobot. Katakanlah W yang di dalamnya berupa busur ya, busur berarah di graf D itu berupa bilangan real ya, bilangan real ya. Ya, panjang dari sebuah lintasan P dari di graf berbobot itu merupakan total bobot ya dari busur-busur ya yang berada pada lintasan tersebut. Misal bobot dari lintasan P sama dengan sigma ya, sigma bobot E, artinya E-nya ini berasal dari banyaknya apa? Berasal dari busur-busur yang berada pada lintasan P. Jadi itu kita jumlahkan semua nantinya sebagai bobot dari lintasan P. Kalau lintasan terpendek dari sebuah digraf berbobot D itu definisikan sebagai lintasan dengan total bobot yang minimum. Ya, ceritanya di sini adalah yang minimum. Baik, kita lanjut lagi. Lalu jarak ya. Jarak dari titik U ke titik V itu disimbolkan dengan D dalam kurung U, P seperti ini. Ini merupakan lintasan terpendek dari U ke titik P. Jarak itu adalah lintasan terpendek dari titik U ke titik P. Tapi kalau jarak itu kita sebut sebagai bobotnya ya, berapa bobotnya di situ. Nah, di sini ada 3 tipe ya persoalan lintasan terpendek. Yang pertama, lintasan terpendek dari sebuah titik ke sebuah titik lainnya. Ya, lintasan terpendek dari sebuah titik ke titik lainnya. Ya, jadi dari titik ke titik. Kemudian lintasan terpendek dari sebuah titik sumber ke semua titik lainnya. Ya, jadi dari sebuah titik ke semua titik lainnya. Dan yang ketiga adalah lintasan terpendek dari semua titik ke semua titik lainnya. Jadi ada yang kasusnya hanya sebuah titik ke sebuah titik, ya katakanlah ini titik U dan titik P. Ya ini dicari berapa. Kemudian yang ini dari sebuah titik sumber katakanlah S ke semua titik lain.
Nah, seperti ini ya. Tapi titik lainnya selain S ya. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian kalau yang terakhir itu dari semua titik ke semua titik. Jadi nantinya kan seperti ini dia. Jadi dari himpunan dengan himpunan. Nanti ini dari himpunan P ke himpunan P. Jadi ada himpunan ke himpunan. Selainnya tadi P tanpa S ya. Tanpa S. Himpunan P tanpa S. Baik. Tapi di sini yang akan dibahas yaitu yang pertama dari satu sumber ya, satu sumber ke semua titik yang lain. Karena nanti untuk satu titik ke titik yang lain itu akan include di sini ya. Sekali jalan. Nanti proposisinya silahkan dibaca. Baik, di sini nanti kita menggunakan yang pertama itu adalah U0. U0 itu adalah sebuah titik pada diagram berbobot ya. Katakanlah U0-nya itu sebagai sebuah sumber ya. Dan misalkan R adalah himpunan bagian sejati ya. Dari himpunan titik D, jadi himpunan bagian sejati ya. Himpunan bagian itu kan ada yang nulisnya misalnya A. A ini merupakan himpunan bagian dari titik di D gitu ya. Satu lagi ada A. Ini merupakan himpunan bagian juga, ya, tapi yang sejati. Ini yang sejati yang di bawah. Yang sejati yang ini sejati. Ya dari himpunan titik di D sehingga U0 itu merupakan anggota dari himpunan R. Misalkan R komplemen sama dengan himpunan titik di D tanpa R, artinya kita membuang R di situ dan definisikan jarak D dari U0 ke R komplemen sebagai minimum ya, minimum jarak dari U0 ke X di mana X-nya berada di R komplemen. Oke. Nah, kemudian jaraknya itu sama dengan tak hingga jika tidak terdapat lintasan dari U0 ke titik-titik di R komplemen. Itu dikatakan tak hingga. Tapi bila jaraknya itu lebih kecil dari tak hingga, artinya berhingga lah ya katakannya, maka terdapat sebuah lintasan dari U0 ke sebuah titik P yang berada di R komplemen, sehingga jarak dari U0 ke P sama dengan jarak dari U0 ke R komplemen lebih kecil dari tak hingga. Nanti kita ambil yang minimum ya di sini. Kemudian lebih lanjut pada lintasan P dari U0 sampai ke UN atau sama dengan P. Ini merupakan lintasan terpendek dari U0 ke P ya. Maka setiap I di sini ya dari 1 sampai N kurang 1, maka titik UI itu berada di R. Baik. Lalu terdapat lintasan dari U0 ke UN kurang 1 ya, tadi kalau ini dari U0 ke UN yang di atas ini U0 ke UN. Kalau ini dari U0 ke N kurang 1 adalah lintasan terpendek dari U0 ke UN kurang 1. Lalu karenanya maka jarak dari U0 ke R komplemen sama dengan minimum jarak dari U0 ke U ditambah bobot dari U ke P. Ya. Ya, jadi nanti kita bisa mencari bahwa jarak ini U0 misalnya. Sini U, sini P. Ya.
Jadi untuk mencari U0 ke V, kita mencari ini dulu jarak dari sini kemari. Ini jaraknya. Kita cari dari U0 ke U. U. Lalu di sini kan ada dari U ke V ini cuma tetangga aja nih. Ya, ada busur berarah. Berarti punya bobot. Di sini bobot dari U ke P. Ya, jadi ini nanti di total bahwa jarak dari U0 ke U ditambah dengan bobot dari U ke P. Ya, yang ini ya maksudnya ya. Akhirnya, bila nilai minimum ini tercapai ketika U-nya sama dengan X dan P-nya sama dengan Y, maka jarak dari U0 ke Y itu sama dengan jarak dari U0 ke X ditambah bobot dari X ke Y. Baik. Nanti akan kita lihat contoh perhitungannya ya. Yang pertama itu menggunakan algoritma Dijkstra. Tapi di dalam algoritma Dijkstra ini diberi catatan ya bahwa algoritma Dijkstra ini adalah untuk menentukan lintasan terpendek bila bobot dari setiap sisi adalah tak negatif ya. Jadi bobot untuk setiap busurnya nanti tidak boleh negatif. Oke. Ya. Jadi nantinya bobotnya tidak boleh negatif. Kalau negatif bagaimana ya? Ini belum tentu bisa digunakan nantinya ya algoritma Dijkstra ini. Baik. Apa sih algoritma Dijkstra? Nah, jadi dalam algoritma Dijkstra itu inputnya berupa digraf berbobot dengan bobot sisinya tak negatif ya. Bobot yaitu busur di graf D berupa bilangan real yang positif ya, sini. Dan sebuah titik asal, katakanlah asalnya itu karena perlu sumber kita S yang berada di himpunan titik-titik. Outputnya adalah panjang lintasan terpendek dari S ke T, yaitu ditulis LT ya, untuk setiap T yang berada di himpunan titik-titik. Lalu sebuah array P ini adalah array menyimpan lintasan dari titik S ke semua titik. Jadi S ke titik yang lain. Di awal ini ditetapkan bahwa LS itu adalah 0. Panjangnya belum diketahui ya. Di titik sumber ya. Panjang di titik sumber itu belum diketahui, jadi kita sebut sebagai 0. Kemudian ditetapkan lagi bahwa panjang di titik V itu adalah tak hingga ya. Untuk setiap P yang berada di himpunan titik di D tanpa S. Kemudian tetapkan bahwa R di awal itu adalah himpunan kosong. Dan ditetapkan bahwa array lintasan P untuk ke titik V sama dengan 0. Lalu di sini mulai iterasinya ya. Iterasinya untuk I dari 1 sampai N lakukan pencarian titik U ya. Lakukan pencarian titik U dari S tadi kita cari U yang berada di himpunan titik D tanpa R dengan panjang U atau LU sama dengan minimum panjang V di mana V-nya itu berada di himpunan titik D tanpa R. Sekarang kalau sudah dapat minimumnya yaitu yang berasal dari titik U, maka kita tetapkan bahwa R yang sekarang adalah R sebelumnya yang mula-mula itu himpunan kosong gabung dengan himpunan U. Nah, ini ketemu R-nya ya. Dengan menggabungkan R sebelumnya digabung dengan U yang baru. Lalu untuk semua V yang berada di himpunan titik G tanpa R, lakukan yang pertama jika panjang U
panjang V itu lebih dari panjang U ditambah bobot dari U ke P, maka tetapkanlah bahwa panjang P sama dengan panjang U ditambah bobot dari U ke P. Dan juga tetapkan bahwa uh, array untuk lintasan yang menuju titik P itu harus melalui titik U. Nah, gitu ya. Jadi array-nya mengatakan bahwa untuk lintasan dari S ke V itu harus melalui U terlebih dahulu baru ke V. Ya. Oke. Untuk hal lain tetap kita katakan bahwa LV-nya itu adalah tak hingga. Untuk hal lainnya kita masih menetapkan bahwa LV-nya adalah tak hingga. Baik. Ini cuma baca algoritma saja. Langsung kita ke salah satu kasus ya. Di sini. Ini di grafnya ada 6 titik yang berbobot juga di grafnya. Ada 2, 2, ada 1, ada 3, 3, 3, 9 ya. Ada 4, ada 6. Baik. Jadi kita boleh memulai ya. Memulai penentuan sumbernya dari mana ya. Kalau gambarnya seperti ini kita mau sumbernya dari mana? Misalnya kita mau sumbernya dari titik 1, P1. Nah, di sini kita mulai dari simbol titik asalnya adalah atau sumbernya adalah P1 di sini. Pada awal algoritma kita memperoleh bahwa titik asal yaitu S sama dengan P1, maka panjang untuk V1 masih 0. Dan panjang untuk VI, ya karena kita belum ketahui, itu masih kita katakan tak hingga. Untuk I-nya yang berbeda dari 1, maka 2, 3, dan sampai 6 ya. Ini selain 1 ya. Dan kita tetapkan bahwa R-nya mula-mula adalah himpunan kosong. Baik. Mula-mula adalah himpunan kosong. Baik. Lalu masuk iterasi pertama. Ya, kita mau perulangan ya. Iterasi pertama. Ya, mohon diingat yang di atas bahwa titik asalnya adalah P1 dan LP1 sama dengan 0. Iterasi pertama. Nah, I sama dengan 1. Ya, iterasi pertama hasilnya. Pada saat ini R adalah himpunan kosong ya, di mana himpunan titik D tanpa R itu masih lengkap P1 sampai P6. Lalu kita mencari nilai LU yang merupakan minimum ya. Minimum dari semua panjang di P ya. Dimana kalau L di P1 tadi 0 kita tetapkan tadi ya. Mula-mula kita tetapkan bahwa LV1 0, jadi kita tetap tuliskan sini 0. Kemudian untuk LV yang lain itu adalah tak hingga ya, karena kita belum ketahui. Ini sudah kita tetapkan tadi di awal bahwa LV1 sama dengan 0. Sedangkan yang lain adalah tak hingga. Jadi minimumnya dari 0 dan tak hingga adalah 0. Ini dicapai untuk titik U sama dengan P1. Baik, lalu R-nya bagaimana? R-nya adalah R sebelumnya yang masih berupa himpunan kosong, sekarang gabung P1. Jadi R-nya adalah sekarang memiliki satu anggota yaitu P1. Nah, lalu kita lanjut. Kita mencari untuk himpunan titik di D yang tanpa R. Ya, kita buang aja R-nya yaitu P1 di dalam himpunan ini. Menjadi tinggal P2, P3, P4 sampai P6. Ya. Ini kita cari satu-satu. Untuk panjang P2, ya kita mulai dari P2 sampai P6. Panjang V2 itu lebih dari panjang V1 ditambah bobot dari P1 ke P2. Nah, kalau tadi kita katakan bahwa di LP2 itu masih tak inggah mula-mula. Nah, sekarang kita mau cek apakah LP2 itu masih lebih kecil dari tak inggah. Ternyata katanya ini benar. Kenapa benar? Nah, karena ada busur ya berarah dari P1 ke P2. Nanti kita lihat ya. Ada busur berarah dari P1 ke P2. Kita lihat dulu ya. Kita lihat gambarnya.
P1 ke P2 benar nggak ada busur berarah? Benar ya? P1 ke P2 ini ada busur berarah dengan bobotnya adalah 9 ya Bapak Ibu. Maka karena ada di situ maka ini benar ya. Ya, maka ini benar ya. Dan sekarang panjang P2 itu sama dengan karena benar tadi maka panjang P2 sama dengan panjang P1 ditambah bobot dari P1 ke P2. Bobot dari P1 sudah ditetapkan sebelumnya yaitu 0. Bobot dari P1 ke P2 adalah 9 ya, sesuai dengan bobot pada busurnya. Jadi LP2 sekarang 9, bukan tak hingga lagi ya, Pak Ibu ya. Dan kita tetapkan array di sini ya untuk penyimpanan lintasan. Kalau mau menuju P2 itu harus melalui P1. Itu ya bacanya ya. Kalau mau menuju P2 harus melalui P1. Oke. Kemudian LP3 ini lebih besar dari LP1 ditambah bobot dari P1 ke P3. Ini adalah benar. Iya. Nanti ada busur berarah yang memiliki bobot dari P1 ke P3. Bobotnya berapa? Bobotnya adalah 2 dari P1 ke P3. Ya, karena ini benar, ya, benar ada, maka nilai dari LP3 sama dengan LP1 ditambah bobot dari P1 ke P3. Sama dengan 2. Dan di sini kita simpan arraynya bahwa lintasan yang melalui P3 itu harus melalui P1 terlebih dahulu. Ya, baru ke P3. Nah, lalu LP4 lebih dari LP1 tambah bobot dari P1 ke P4. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada busur berarah dari P1 ke P4. Sehingga nilai LP4 masih tetap yang sama seperti tadi, yaitu kita tuliskan adalah tak hingga. Ya, karena tidak ada busur berarah, maka masih tetap kita tuliskan tak hingga. Dan re untuk melalui P4 itu masih 0, belum ada titik yang kita temukan di sini ya. Jadi PV4 bernilai 0 ya, belum ada lintasan ya, lintasan sebelum melalui P4 harus melalui titik berapa, belum ada di sini. Ya, kita lihat coba di V4, benar nggak di V4? Bahwa dari P1 ke P4 itu tidak ada busur berarah. Ya, P1 ke P4 ini kan tidak ada yang busur berarah langsung ya, menuju P4 ya. P1 itu langsungnya ke P2, P5, dan P3. Tidak ada ke P4. Nah, dan juga ke P6. Nah, berarti nanti di P6 juga tidak benar ya. Di P5 benar, di P6 tidak benar. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di V5 dia benar. Nah, benar ya tadi ya. Kita sama-sama lihat tadi adalah benar. Maka panjang di V5 adalah panjang P1 ditambah bobot dari P1 ke P5. 0 tambah 4, hasilnya 4. Dan lintasan yang melalui P5 harus melalui P1 sebelumnya. Kemudian LP6 juga tidak benar, maka LP6 tak hingga dan PV6 masih 0. Ya, tidak ada titik yang dilalui sebelum ke P6. Belum ada ya, belum ada titik yang dilalui sebelum ke P6. Oke, ini iterasi pertama sudah selesai. Ya, ini saya hapus dulu ya. Iterasi pertama sudah selesai, tapi kita perlu mencatat bahwasanya R di sini adalah P1 sekarang, dan himpunan titik D tanpa R adalah P2, P3, P4, P5, P6. Lalu LP2, LP3 ini nilainya sudah ada ya. 9, LP3 2, LP4 masih tak hingga, LP5 4, LP6 tak hingga. Nah, nanti kita mau cari nilai minimum dari kelima hasil ini. Ya, dari 9, 2, tak hingga, 4, dan tak hingga. Kita cari mana yang minimum. Ya, baru kita katakan itu sebagai U. Ya, iterasi kedua yang ini. Nah, pada saat ini ya itu tadi himpunan titik D tanpa R masih 5 titik dari P2 sampai P6 karena R-nya adalah himpunan P1. Sehingga LU adalah minimum dari ya yang tadi ya. Ini dari LP1, LP2 maaf ya. Ini LP2 di sini 9. LP
3, 2, LP4, LP5, LP6. Ya, dari situ ya. Jadi ini minimumnya adalah 2 dicapai di sini ya. Ini berarti di P3. P2, P3 ya. Berarti dicapai oleh titik U sama dengan P3. Lalu sekarang R-nya adalah R sebelumnya gabung dengan P3. Sehingga ada 2 titik sekarang. P1 dan P3. Untuk R. Jadi nanti sampai keseluruhan titiknya berada di R. Baru selesai ya iterasinya. Kalau nanti keseluruhan titik sudah di R, ini selesai iterasinya. Lalu himpunan titik di D tanpa R tinggallah 4 titik. P2, P4, P5, P6. Ya. Jadi kita mau cari dari LP2, LP4, LP5, LP6. Melalui 2 titik ya sekarang ya. Titik P1 dan P3. Maaf, bukan 2 titik. Melalui P3 sekarang U-nya. Ya. Jadi sekarang hanya melalui P3 saja. Karena tadi U1 sudah, P1 sudah, tinggal P3. Baik, jadi melalui P3 semua. Oke, baik. Untuk LP2, yaitu LP3 ditambah bobot dari P3 P2, ini tidak benar ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek bahwasanya tidak ada busur berarah dari P3 ke P2. Maka bukan bobot, panjang dari P2 itu masih sama seperti panjang pada iterasi sebelumnya atau iterasi pertama, yaitu 9. Dan array yang disimpan juga untuk melalui P2 masih harus melalui P1. LP4 ini benar. Nah, sekarang LP4 adalah LP3 ditambah bobot dari P3 ke P4. LP3 itu 2, bobot dari P3 P4 itu 3, nanti silakan cek. Hasilnya adalah 5 LP4. Dan lintasan untuk melalui P4, yang melalui P4 itu harus melalui P3 sebelumnya. Ya. Kemudian LP5 ini juga benar ya, karena ada bobot dari P3 ke P5 ataupun busur berarah ya, dari P3 ke P5 ini benar. Maka untuk LP5 ini adalah 2 tambah 1. Jadi ini 3 ya LP5-nya. Nah, nanti ada dikoreksi di sini. 3 ya. Dan untuk melalui P5 itu harus melalui P3 sebelumnya. Kemudian LP6, LP3 tambah bobot dari P3 ke P6 ini tidak benar. Sehingga masih tetap di LP6 ini tak inggah. Dan PV6 ini 0. Oke ya, Pak Ibu ya. Iterasi kedua selesai, kita sudah punya nilai yaitu LP29, ini 5, kemudian sini 3 dan sini tak inggah. Itu nanti kita cari minimumnya. Nah, di sini dari 4 titik ini kita peroleh nilai minimum yaitu ada 9, ada 5, ada 3, ada tak inggah ya. Tapi ini di sini salah ya. Mohon maaf, ini nanti diperbaiki. Ini bukan 2 tapi 3 ya. Minimum dari sini kan nggak ada 2. Yang ada 3. Jadi ini 3 dicapai pada titik U sama dengan P5. Ya. Maka R yang saat ini adalah R sebelumnya gabung P5. Di sini sudah 3 titik ya Bapak Ibu ya. Berarti masih lanjut lagi. 3 titik ya, harusnya sampai 6 titik. Kemudian himpunan titik di D tanpa R ada P2, P4, dan P6. Nah, nanti sama caranya. Di sini LP2, nanti ini harus melalui P5. Yang pertama tidak benar, maka LP2 tetap. Kemudian LP4 ini tidak benar juga, LP4 tetap. Sedangkan LP6 ini benar. Maka nilai dari LP6 adalah 9. Dan untuk melalui P6 harus melalui P5 sebelumnya. Baik. Masuk iterasi keempat, nilainya di sini LP2 9, 5, dan LP6 9. Jadi dapat minimumnya adalah 9 dan dicapai oleh titik P4. Nah, karena sudah ketemu lagi di sini P4, maka R-nya menjadi P1, P3, P5, dan P4. Sudah 4 titik, tinggal 2 titik lagi. Yang mau kita cek, yaitu LP2 dengan LP6. Nah, kalau melalui V4, ini ada busur berarah dari P4 ke P2 dengan bobotnya 2. Jadi LP4 itu 5 tambah bobotnya itu 2. Jadi hasilnya 7. Sebelumnya kita peroleh bahwa LP2 itu 9 ya. Sebelumnya kita peroleh bahwa LP2 itu 9 ya. Nanti kita boleh cek ya, Bapak Ibu boleh cek bahwa sebelumnya itu kita peroleh 9. Dan di sini kita peroleh tuh 7.
Kita ambil yang minimum Bapak Ibu. Jadi kita ambil yang minimum, maka yang 9 ini kita batalkan, kita ambil yang minimum. Jadi sekarang LP2 adalah 7 dan untuk menuju P2 harus melalui P4 sebelumnya. Oke. LP2 berubah. Jadi 7 sekarang ya dari 9. Oke, kita lanjut. Sekarang LP6 melalui P4. Ini benar juga. Sehingga nilai LP6-nya adalah 5 tambah 3, 8. Nah, sebelumnya berapa LP6? LP6 sebelumnya adalah 9 juga. Ya. Maka di sini ada yang lebih kecil lagi, maka kita pilih yang lebih kecil karena kita mau lintasan terpendek. Kita ambil yang minimum. Lanjut. Dapat minimumnya yaitu 7 dengan 8, kita pilih 7 ya karena minimumnya adalah 7, dicapai untuk titik U sama dengan P2. Maka R sekarang ada 5 titik, P1, P3, P5, P4, dan P2. Maka himpunan titik di D tanpa R tinggal himpunan P6 saja ya. Jadi yang kita cek hanya P6, LP6 lebih dari LP2 tambah bobot dari P2 ke P6 ini tidak benar, maka tetap kita tuliskan bahwa LP6 8 dan lintasan jika melalui P6 harus melalui P4. Lalu kita lanjutkan iterasi ke-6. Nah, pada saat ini katanya himpunan titik di D tanpa R adalah P6 sehingga nilai minimum dari minimum cuma 1 saja, minimum 8 ya 8 ya. Karena yang dibandingkan hanya 1. Dicapai oleh titik U sama dengan P6 sehingga R-nya sekarang sudah lengkap 6 titik dan himpunan titik di D tanpa R adalah himpunan kosong. Jadi sampai iterasi ke-6 ini sudah kita stop ya karena himpunan R-nya sudah kita temukan semua titiknya di sini. P1, P3, P5, P6, P2, P6. Maaf. P1, P3, P5, P4, P2, P6. Walaupun urutannya tidak berurutan, tetapi keseluruhannya berada di sini. Nah, secara ringkas hasil yang tadi itu disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama ini menghasilkan panjang lintasan terpendek yang dimulai dari P1 sebagai sumber. Di iterasi pertama tadi kita menemukan bahwa LP10, LP29 ya, LP32 nanti Bapak Ibu tinggal cek di iterasi sebelumnya ya, di halaman sebelumnya. LP4 masih tak hingga, LP54 dan LP6 tak hingga. Di iterasi kedua, ini LP1, LP2 masih sama, LP3 juga sama 2. Sedangkan LP4 ini sudah berubah jadi 5 ya. Dan LP5 sekarang berubah jadi 3 ya, karena kita ngambil yang paling kecil. Jadi kita ambil 3. Begitu seterusnya. Di iterasi 4 ini berubah di LP2-nya menjadi 7 ya. Dan juga LP6 berubah jadi 8. Nah, sampai akhir ini hasilnya masih sama ya. Ini sesuai dengan iterasi yang kita lakukan tadi Bapak Ibu. Oke, kalau untuk tabel 11.2 ini menyimpan lintasan terpendeknya ya Bapak Ibu ya di array-nya. Ini cara membacanya. Misal ini ya, kita ambil yang ini. Jika ingin melalui V2, maka kita harus melalui P1 terlebih dahulu. Jadi P1 menuju P2. Begitu ya Bapak Ibu. Ini di sini ya, di iterasi pertama. Sedangkan di iterasi ke-6 berubah. Jika ingin melalui P2 harus melalui P4 dulu. Jadi kalau nanti dari P1 ke P2, dia harus melalui P4. Misalnya kita mau dari P1 ke P2 ya. Mau mencari lintasan terpendek dari P1 ke P2. Maka ini untuk menuju P2 itu harus ke P4 dulu. Nah, gitu ya. Kemudian kita cari untuk menuju P4. Nah, harus kemana dulu? Katanya harus ke P3 dulu. Jadi ini ke P3 dulu. Kemudian untuk ke P3 ini P3 ya. Harus melalui P1 terlebih dahulu. Jadi nanti lintasan terpendeknya dari P1 ke P2 itu adalah melalui P1 kemudian P3 ini berarah semua ya. P4 lalu ke P2.
Ya, nanti Anda boleh cek ya di gambar yang tadi apakah benar bahwa dari P1 ke P2 itu yang minimum adalah yang melalui ini dengan total bobotnya adalah 7. Nah, itu ya. Ini total bobotnya nanti ini 7 atau jaraknya ini 7. Jarak atau panjang lintasan ya. Panjang lintasan atau jarak sama ya. 7. Baik. Oke, baik Bapak Ibu. Maaf saya kurang sehat hari ini jadi mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang bertanya. Sampai Dijkstra ya. Ini algoritma Dijkstra. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Aman? Aman ya? Ya, Oke. Nanti Bapak Ibu bisa mengulang ya. Yang ini. Nah, nanti ini kalau Dijkstra ini tadi kan untuk apa ya bobotnya yang tak negatif ya. Kalau bobotnya negatif bagaimana? Ya, saya hapus. Ya. Kalau bobotnya negatif nanti eh, akan bisa diaplikasikan, hanya saja hasilnya kurang tepat Bapak Ibu. Kalau kita aplikasikan, nanti kita dapatnya kurang tepat. Ini algoritma Dijkstra ini kalau pakai coding MATLAB ya. Ini misalnya seperti ini. Nah, mau cari misalnya dari P1 ke P5. Bobot dari P1 ke P5 yang minimum yang mana? Ataupun lintasan terpendeknya. Kalau ada bobotnya negatif di sini ya, dari P3 ke P4 ini negatif 5. Ini perlu dicatat di sini ini negatif 5. Kalau P1 langsung ke P5 bobotnya 3. Tapi coba kita dari P1 ke P2, mari 4. Kemudian P2 ke P3 2, berarti totalnya 6 ya. Lalu P3 ke P4 negatif 5, berarti 1 ya. 4 tambah 2 kurang 5 kan 1 ya. Kemudian dari V4 ke P5 1, berarti 1 tambah 1 2. Berarti nanti di sini jaraknya hanya 2 Bapak Ibu. Jadi lintasan terpendeknya yang dipilih adalah P1 ke P2 ke P3 lalu ke P4 dan P5. Bukan langsung dari P1 ke P5. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pakai Dijkstra pasti kita temukan yang ini. P3 kalau pakai algoritma Dijkstra. Salah jadinya ya Bapak Ibu ya. Belum tepat. Karena yang tepat adalah 2 bukan 3. Baik. Semuanya harus ketika mereka mau berubahkan. Tapi sudah putih, itu sudah putih banget. Pak Harli, Dipecahin pakai ikatan baterai ngeri juga. tanya sedikit Nah, Pak jadi yang tadi itu. Jadi maksudnya gimana Pak Rudi? angkanya itu sebagai simbolik aja ya, maksudnya bukan menyatakan ukuran sebenarnya gitu. Iya benar Pak. Ini tiga Jadi hanya empat satu dua. sebagai ini aja apa namanya representasi aja bobotnya Pak. Apakah Kan bobotnya itu ya? enggak bukan ini sebenarnya karena misalnya jarak negatif 5 itu gimana jarak negatif 5? Iya jarak negatif 5 ya Pak. Itu dia. Simboliknya saja. Ya, hanya sebagai simbol aja Pak. Iya. Nanti di aplikasi lain mungkin akan ditemukan aplikasi dari negatif itu ke kemana gitu ya. Iya. Nah, misalnya ini apa namanya mau ke arah biaya apa ke keuntungan atau kerugian ya Pak ya. Iya, kan?
kiri yang kanan lain-lain. itu kan, kalau ini Nah, jarak itu kiri kanan itu negatif bisa ke kiri negatif, ya, kanan ya jadi positif. bobot itu ya bebas sih Pak ya. Terserah Pak Ya. bobotnya apa. Apakah arus listrik atau apa ya terserah bobot. Hmm. Posisi bobot negatif. Oke, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan. Bobot negatif berarti setidaknya satu, Pak ya, yang negatif. Ya, kalau yang ada satu Enggak aja seluruh. bobotnya negatif, tentu saja ya Nah, tersebut ada negatif. yang berbobot negatif ya. Jadi bukan semuanya negatif begitu. Semuanya negatif boleh juga Pak sebenarnya. Kalau semuanya negatif malah algoritma tadi bisa jadinya. Dijkstra itu bisa kalau semuanya negatif. Yang jadi persoalan kan kalau ada ini positif dan ada negatif. Jadi itu bermasalah di situ. Tapi kalau semuanya itu negatif, saya rasa Dijkstra itu masih jalan, Pak. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang bertanya silakan. Nah, kemudian algoritma berikutnya ini bisa digunakan untuk yang bobot negatif juga bisa. Jadi ini namanya algoritma Moore-Bellman-Ford. Ini bisa digunakan ya Bapak Ibu ya untuk mencari lintasan terpendek ya. Nah, kalau pakai algoritma ini jadi benar Bapak Ibu. Artinya kalau yang ada negatif ya ada positif ada negatif itu bisa terdeteksi bahwasanya lintasan terpendek yang dari bentuk graf yang tadi itu dua ya dari 1 ke 5. Ini codingnya. Ini kalau dari multisumber ke multitujuan itu menggunakan Floyd Warshall. Nah ini multisumber ke multitujuan. Nah ini nanti bisa berguna kalau diaplikasikan pada graf yang berbobot. Jadi Floyd Warshall ini bisa digunakan atau diaplikasikan pada graf yang berbobot. Tinggal coba aja Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini ya. Ini kalau pada konteks yang graf berbobot, di graf yang berbobot. Dia akan diperoleh hasilnya. Oke, baik. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Hari ini untuk mata kuliah matematika diskrit. Untuk minggu depan gimana? Mau langsung UAS? Kalau saya lihat Bapak Ibu ada yang mau seminar proposal ya. Iya Pak, kami kalau bisa langsung UAS nggak apa-apa Pak, UAS aja. Iya, boleh aja. Tergantung Bapak Ibu kalau mau langsung UAS, UAS kita. Oke Pak. Kapan minggu depan? Ya minggu depan Pak Rodin. Kita seminarnya kapan? Nah, sebenarnya Nanti kapan? Udah Lebaran Haji. sudah lebaran Udah haji Lebaran ya. Haji aja. Iya, sudah lebaran haji. Oh. Lebih Lebaran ini Haji. itu ada waktu juga. Nah, Pak Hari nanti kita gimana apa bimbingan Pak sore nanti? Lihat situasi nanti Pak. Pasti sih, belum pasti. Sehat ini. Ah gitu. Lihat situasi nanti. Jelas tadi apa namanya itu
artikel saya. Artikel ya. Jadi artikel ya Pak Rodi ya. Iya, Ini Bapak memang Ibu harus. sepertinya ke aksioma semua ini ya. Oh, Oh, iya, ada yang beda. karena cuman apa aksioma yang bahasa Indonesia. Kak Terus Rodi ada, udah ke aksioma. iya, aksioma juga kan aksioma yang cuman ini bahasa Indonesia untuk Sinta 2. Oh, udah submit Kak Rodi. Oh, belum masih di review. Siska sudah, masih Sudah. dikoreksi Pak Hari dulu. Jangan memang fix, submit. Terus apa namanya itu? PUPP. PP juga kan Pak Hari reviewnya Gimana karena Pak Rodi? untuk ininya itu namanya PUPP namanya tertera di PUPP. situ. Iya, maksudnya PU utama. Karena kawan-kawan ada PU saja. Ya bagusnya untuk ininya bagus PUPP sih Bapak Ibu. PUPP. Iya. Karena nanti barangkali nanti ditanya kan di saat apa namanya daftar Zoom. Ini kenapa cuma satu dosen? Sementara bimbingan tesis itu kan dua dosen. Karena sebenarnya artikel yang diminta itu artikel luaran tesis sebenarnya. Tesis. Kalau luaran tesis berarti kan tesis itu pembimbingnya dua. Kalau cuma satu itu dikira bukan luaran tesis gitu. Oke, baik Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sudah cukup ya? Ini sampai ketemu lagi nanti ya Bapak Ibu. Ya, sorry. Saya stop ya. Mana Pak Rodi? Mau dokumentasi? Oh, boleh. Hadir semua ya. Ya, di semua nih Pak Rodi. Siap ya. Kita hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Pak Rodi, Bapak Ibu. Saya Ya, izin sama-sama. pamit ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada itu. Jadi Kak Rodi, UAS minggu depan, guys. Ya, itu lah udah harus. lo mana bimbingan ke Pak Ari? Apa? Dikoreksi ya. Tadi sudah di WA. Bukan, Malam belum ACC-nya. belum. Tadi itu koreksinya. Rombongan lah LOA gale Pak. Ketika kita tuh lah yang belum itulah. nih. Kak Rodi, Ya. sebelum ke aksioma kan kami dengan Ulpa lah publis nih, LOA kami juga lah keluar. Maksud aku Ya. coba hubungi lagi Bapak yang aksioma tuh, karena katanya kan Desember itu ada 2 slot, sementara udah diisi Siska sama Ulpa. Nah, slot kapan lagi yang adanya? Oh gitu ya. Oke. Nggak kutanyakan. Ya. Jangan-jangan Kami ini kuda Februari lagi slotnya itu. Slot Februari. Tapi yang penting LOA-nya tuh keluar. Ya, Januari apa Februari slotnya lagi tuh, kan? Maret. Bukan Dan Januari. Katanya dulu maksud aku tuh untuk lebih memastikan apa boleh Desember itu 4 orang gitu kan? Kalau boleh ya nggak apa-apa. Toh juga dengan Ibu Epi boleh kok gitu. Yang penting LOA-nya. Ya. LO-nya keluar. Hubungi lagi maksud aku.
Ya. Pokoknya Bagus serempak juga gitu Kak boleh, Rodi. LOA Kak Rodi aja. kita serempak ya, jangan tinggal ke aku, masuk aku. Ya. Lina sudah artikelnya. Aku kemarin tuh Ulpala suruh bayar aku, stres langsung. Berapa bayarnya? Berapa bayar? Sis, berapa bayar? Lupa. 2,5, 2,5. Boy Dengan masih kode direkam belakang. ini. Setengah. Stop Ada dulu. kode belakang Rekaman yang nih. Oh iya ya. kita, IT. Kenapa?